Langit sore mulai berubah jingga ketika Nisa memarkir mobilnya di halaman rumah yang telah ia impikan sejak bertahun-tahun lalu. Rumah 2 lantai bergaya modern itu berdiri megah di atas lahan luas, dikelilingi taman yang selalu terawat rapi. Dari luar, siapapun akan mengira rumah itu adalah lambang kebahagiaan sebuah keluarga yang sempurna. Dinding-dinding putih berpadu dengan kaca besar yang memantulkan cahaya matahari, sementara tanaman hijau di setiap sudut memberikan kesan hangat dan damai. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Rumah itu adalah hasil kerja keras Nisa selama lebih dari 10 tahun membangun perusahaan desain interior dan properti dari nol. Setiap ruangan ia rancang sendiri, mulai dari ruang keluarga yang luas, dapur bergaya minimalis, hingga perpustakaan yang dipenuhi rak kayu jati favoritnya. Tidak ada satu sudut pun yang tidak ia kenal. Karena itulah, ketika sesuatu mulai terasa berbeda, Nisa menjadi orang pertama yang menyadarinya. 8 tahun pernikahannya dengan Arga selama ini terlihat baik-baik saja. Arga dikenal sebagai sosok suami yang sopan, penyayang, dan selalu mendukung karir istrinya. Di depan keluarga besar, ia tak pernah lupa menggenggam tangan Nisa atau melontarkan pujian-pujian kecil yang membuat semua orang iri melihat keharmonisan mereka. Namun hanya Nisa yang mulai melihat perubahan-perubahan kecil yang tidak disadari orang lain. Arga semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, rapat dengan klien, proyek baru, atau makan malam bersama investor. Mula-mula Nisa mempercayainya. Dunia bisnis memang menuntut waktu yang tidak menentu. Ia sendiri sering sibuk hingga larut. Tetapi lama-kelamaan, alasan yang sama terdengar seperti kalimat yang dihafalkan. "Mas pulang jam berapa malam ini?" tanya Nisa suatu malam. "Mungkin lewat tengah malam. Ada presentasi yang harus diselesaikan." Jawaban itu keluar begitu cepat, tanpa menatap wajah istrinya. Nisa hanya mengangguk. Ia memilih diam, meski ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Beberapa minggu kemudian, kejanggalan lain mulai bermunculan. Tagihan listrik rumah melonjak hampir 2 kali lipat dibanding biasanya. Nisa sempat mengira ada kerusakan instalasi, sehingga ia memanggil teknisi untuk memeriksa seluruh panel listrik. "Semua normal, Bu," kata teknisi setelah pemeriksaan selesai. "Tidak ada korsleting ataupun kebocoran listrik." "Lalu kenapa pemakaiannya naik drastis?" "Sepertinya memang ada konsumsi listrik yang besar dari dalam rumah." Jawaban itu justru membuat Nisa semakin bingung. Mereka hanya tinggal berdua. Tidak ada kolam renang berpemanas. Tidak ada lift pribadi. Bahkan pendingin ruangan selalu dimatikan saat siang hari ketika rumah kosong. Lalu, dari mana datangnya penggunaan listrik sebanyak itu? Beberapa hari kemudian, ia kembali menemukan hal aneh. Persediaan makanan di dapur jauh lebih cepat habis daripada biasanya. Susu, buah-buahan, roti, bahkan bahan makanan beku yang baru dibelinya menghilang lebih cepat. Padahal ia sendiri jarang memasak. Sedangkan Arga hampir selalu mengaku makan di luar saat bekerja. Awalnya Nisa menduga para asisten rumah tangga kurang teliti saat mencatat stok. Namun setelah memeriksa rekaman kamera di dapur, tidak ada satupun yang mengambil makanan di luar kebiasaan. Semuanya tampak normal. Malam-malam berikutnya menjadi semakin ganjil. Beberapa kali, ketika terbangun sekitar pukul 2 dini hari, Nisa merasa mendengar suara samar dari arah perpustakaan. Kadang terdengar seperti langkah kaki. Kadang seperti bunyi pintu yang menutup perlahan. Saat ia keluar kamar untuk memeriksa, suara itu menghilang. Perpustakaan selalu kosong. Arga biasanya sudah tertidur lebih dulu di kamar, seolah tidak terjadi apa-apa. "Perasaanku saja mungkin," gumam Nisa berusaha menenangkan diri. Meski demikian, naluri yang selama ini membantunya mengambil keputusan besar dalam bisnis mulai mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di rumahnya sendiri. Suatu akhir pekan, Nisa memutuskan merapikan ruang arsip yang berada di lantai 2. Ia sedang mencari dokumen lama proyek perusahaan ketika sebuah tabung gambar berdebu terjatuh dari rak paling atas. Di dalamnya terdapat denah awal pembangunan rumah. Nisa tersenyum kecil melihat coretan-coretan lamanya. Ia masih mengingat bagaimana ia dan arsitek berdiskusi hingga larut malam demi mewujudkan rumah impian itu. Namun senyum itu perlahan memudar.
Matanya berhenti pada sebuah gambar yang terasa asing. Di bagian paling bawah denah terdapat sebuah ruang luas yang diberi keterangan sederhana. Basement. Nisa mengernyit. Ia membentangkan seluruh lembar gambar itu di atas meja. Ruangan bawah tanah tersebut memiliki beberapa kamar, lorong panjang, bahkan akses tangga yang terhubung ke area perpustakaan. Tidak mungkin. Ia membuka map lain yang berisi gambar revisi pembangunan. Anehnya, pada revisi terakhir, basement itu sudah tidak ada. Seingat Nisa, proyek ruang bawah tanah memang sempat dibatalkan karena dianggap tidak diperlukan dan akan menambah biaya pembangunan secara signifikan. Lalu mengapa denah awal itu masih membuatnya merasa gelisah? Sore harinya, ketika Arga pulang, Nisa mencoba bertanya dengan nada santai. "Mas, dulu kita pernah jadi bikin basement, ya?" Arga yang sedang membuka dasi mendadak berhenti beberapa detik. Ekspresinya berubah begitu cepat hingga hampir tidak terlihat. "Basement? Nggak jadi, kan? Buat apa?" "Oh, cuma nemu denah lama." Arga tersenyum tipis, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. "Iya, sudah dibatalkan sejak awal." Percakapan berakhir di sana. Namun malam itu, ketika Arga mengira istrinya telah tertidur, Nisa melihat suaminya diam-diam bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah pelan, Arga keluar kamar dan menghilang ke arah lorong menuju perpustakaan. Rasa penasaran mengalahkan kantuknya. Nisa mengikuti dari kejauhan tanpa mengeluarkan suara. Dari balik dinding lorong, ia melihat Arga berdiri di depan rak buku terbesar di perpustakaan. Entah apa yang dilakukan, tetapi beberapa detik kemudian terdengar bunyi mekanis yang sangat pelan. Rak buku itu bergeser beberapa sentimeter. Sebelum Nisa sempat melihat lebih jelas, Arga sudah menghilang ke balik celah gelap yang baru terbuka. Jantung Nisa berdegup semakin kencang. Rumah yang ia yakini telah ia kenal hingga ke sudut terkecilnya ternyata masih menyimpan sebuah rahasia. Dan rahasia itu selama ini disembunyikan oleh orang yang paling ia percaya. Pagi itu, Nisa tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, mengantar Arga hingga ke depan pintu, lalu melambaikan tangan ketika mobil suaminya keluar dari halaman rumah. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak terjadi apapun semalam. Padahal, sejak melihat rak buku di perpustakaan bergeser dengan sendirinya, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Kemana Arga pergi? Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik dinding rumah yang ia rancang sendiri? Beberapa jam kemudian, Arga mengirim pesan singkat. "Aku berangkat ke Surabaya 2 hari. Ada presentasi proyek. Jangan tunggu aku pulang." Nisa membaca pesan itu berulang kali. Entah mengapa, kali ini ia tidak langsung mempercayainya. Ia membalas singkat agar tidak menimbulkan kecurigaan. "Hati-hati di jalan." Begitu pesan terkirim, Nisa langsung menuju ruang kerjanya. Ia mengambil denah lama rumah yang semalam ia temukan. Dengan penggaris dan pensil, ia mencocokkan ukuran ruangan di atas denah dengan kondisi rumah saat ini. Semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa perpustakaan berada tepat di atas ruang yang diberi tanda sebagai akses menuju basement. Kalau memang basement itu dibatalkan, lalu semalam Arga masuk kemana? Gumamnya pelan. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguannya. Menjelang siang, Nisa memanggil Damar, teknisi keamanan yang telah bekerja sama dengan perusahaannya selama bertahun-tahun. Damar dikenal sebagai orang yang profesional dan dapat dipercaya. "Nyonya ingin mengganti sistem keamanan?" tanyanya ketika tiba. "Bukan. Aku hanya ingin memastikan ada atau tidak ruangan tersembunyi di balik perpustakaan." Damar tampak heran, tetapi tidak banyak bertanya. Ia membawa alat pendeteksi struktur bangunan dan mulai memeriksa dinding-dinding perpustakaan. Beberapa menit kemudian, alat itu berbunyi pelan. "Bu, di balik rak ini memang ada ruang kosong." Jantung Nisa berdegup lebih cepat. "Bisakah dibuka tanpa merusaknya?" Damar memperhatikan sisi rak buku dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia menemukan panel kecil yang nyaris tidak terlihat, tersembunyi di balik deretan ensiklopedia tua. "Tidak heran sulit ditemukan," katanya. Panelnya menyatu dengan motif kayu. Ia menekan kombinasi tombol tertentu.
Terdengar bunyi mekanis yang sama seperti semalam. Perlahan, rak buku bergeser ke samping. Di baliknya muncul sebuah lorong sempit dengan tangga yang mengarah ke bawah. Nisa mematung. Ia mengenal setiap sudut rumah ini karena ia sendiri yang mendesainnya. Namun lorong ini sama sekali tidak pernah ada dalam gambar akhir pembangunan. "Terima kasih, Damar," ucapnya pelan. "Setelah ini biar aku sendiri." Damar mengangguk. Sebelum pergi, ia memastikan pintu rahasia dapat ditutup kembali tanpa meninggalkan bekas. Begitu rumah kembali sunyi, Nisa menyalakan senter ponselnya dan mulai menuruni anak tangga satu persatu. Udara di bawah terasa sejuk, berbeda dengan bayangannya tentang ruang bawah tanah yang lembab dan gelap. Lampu otomatis menyala begitu sensor mendeteksi gerakan. Pemandangan di hadapannya membuat Nisa kehilangan kata-kata. Basement itu bukan sekadar ruang penyimpanan. Luasnya hampir menyamai lantai utama rumah. Di sisi kanan terdapat ruang keluarga dengan sofa kulit berwarna krem menghadap layar televisi berukuran sangat besar. Rak-rak dipenuhi buku, tanaman hias, dan berbagai pajangan yang tertata rapi, seolah seseorang benar-benar tinggal di sana. Di sisi lain terdapat dapur modern lengkap dengan oven, kulkas 2 pintu, mesin kopi, dan meja makan untuk 4 orang. Bahkan bunga segar masih tersusun di dalam vas kaca. Nisa melangkah perlahan. Tidak ada debu. Tidak ada kesan ruangan yang lama ditinggalkan. Semua terlihat hidup. Ia membuka kulkas. Masih ada buah-buahan segar, susu, minuman, serta makanan yang tanggal kedaluarsanya masih jauh. Beberapa wadah makanan bahkan tampak baru disimpan sehari sebelumnya. Nisa menutup pintu kulkas perlahan. Kini ia mulai mengerti mengapa persediaan makanan di dapur utama selalu cepat habis. Ia melanjutkan langkah menuju ruangan berikutnya. Di sana terdapat kamar tidur yang jauh lebih mewah daripada kamar utama mereka di lantai atas. Tempat tidur berukuran besar dihiasi spray putih bersih. Aroma parfum lembut memenuhi ruangan. Di atas meja rias tersusun berbagai produk perawatan kulit, kosmetik, sisir, hingga beberapa botol parfum wanita. Nisa memegang salah satu parfum itu. Bukan miliknya. Ia membuka laci meja rias. Di dalamnya terdapat aksesori rambut, perhiasan imitasi, dan beberapa lipstik dengan warna yang tidak pernah ia gunakan. Tangannya mulai bergetar. "Siapa yang tinggal di sini?" bisiknya. Pandangannya kemudian tertuju pada lemari pakaian. Saat pintunya dibuka, napas Nisa tercekat. Puluhan gaun wanita, pakaian kasual, tas, dan sepatu tersusun sangat rapi. Ukurannya jelas bukan miliknya. Di sisi lain lemari tergantung beberapa jas milik Arga. Itu adalah jas yang selama ini dikira Nisa sudah lama hilang. Tubuhnya mendadak terasa lemas. Ia terduduk di tepi tempat tidur sambil memejamkan mata beberapa saat. Semua petunjuk yang selama ini terasa tidak masuk akal mulai tersusun menjadi satu gambaran utuh. Arga tidak sekadar berbohong soal jam pulang. Suaminya tampaknya menjalani kehidupan lain di dalam rumah yang sama. Dengan napas yang masih tidak teratur, Nisa bangkit dan melanjutkan pencarian. Di sebuah ruang kerja kecil, ia menemukan beberapa dokumen pembelian furnitur, elektronik, dan dekorasi untuk basement. Semua pembayaran dilakukan melalui rekening perusahaan. Nisa mengingat setiap transaksi itu. Saat itu Arga mengatakan dana tersebut digunakan untuk renovasi ruang rapat kantor. Ternyata seluruh uang itu dipakai membangun tempat ini. Saat hendak menutup laci meja kerja, matanya menangkap sebuah bingkai foto berukuran kecil. Perlahan ia mengambilnya. Di dalam foto itu, Arga sedang tersenyum bersama seorang perempuan muda yang langsung dikenali Nisa. Maya, mantan staf pemasaran di perusahaannya yang mengundurkan diri beberapa bulan lalu dengan alasan ingin merawat ibunya yang sakit. Namun dalam foto itu, Maya mengenakan pakaian santai dan berdiri di ruang keluarga basement yang sedang diinjak Nisa sekarang. Mereka tampak begitu akrab. Jantung Nisa seakan berhenti berdetak. Air mata mulai menggenang, tetapi ia menahannya. Ia menatap foto itu lama, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Tangannya perlahan mengepal. Ia sadar bahwa dugaan tentang perselingkuhan baru sebatas kecurigaan.
Ia membutuhkan bukti yang tidak dapat disangkal. Sebagai seorang pengusaha, Nisa terbiasa mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan emosi. Ia mengeluarkan ponselnya, memotret setiap ruangan, setiap dokumen, dan setiap barang yang menurutnya penting. Sebelum meninggalkan basement, ia memasang beberapa kamera kecil di sudut-sudut ruang keluarga, dapur, dan lorong utama. Kamera-kamera itu tersembunyi di balik hiasan ruangan sehingga sulit dikenali. Kalau memang ada seseorang yang tinggal di sini, gumam Nisa lirih, aku akan melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Ia mematikan senter, menaiki tangga perlahan, lalu menutup kembali pintu rahasia hingga rak buku kembali ke posisi semula. Di ruang perpustakaan yang sunyi, Nisa berdiri beberapa saat sambil menatap rak kayu itu. Rumah impian yang selama ini ia banggakan ternyata menyimpan kehidupan lain yang tidak pernah ia bayangkan. Dan mulai hari itu, Nisa memutuskan untuk tidak lagi mencari jawaban lewat pertanyaan. Ia akan membiarkan semua rahasia itu memperlihatkan dirinya sendiri melalui bukti yang tak bisa dibantah. Malam itu, Nisa duduk seorang diri di ruang kerjanya. Seluruh lampu rumah telah dipadamkan, menyisakan cahaya redup dari layar laptop yang menampilkan beberapa jendela kamera pengawas. Wajahnya tampak tenang, tetapi di balik ketenangan itu, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Kamera-kamera kecil yang ia pasang di basement mulai aktif mengirimkan gambar secara langsung. Ruangan itu tampak kosong. Sofa di ruang keluarga tertata rapi, meja makan bersih tanpa noda, dan kamar tidur terlihat seperti baru saja dirapikan. Nisa menarik napas panjang. Mungkin aku terlalu cepat menyimpulkan, gumamnya pelan. Namun ia tidak mencabut satu pun kamera. Nalurinya mengatakan bahwa ia hanya perlu menunggu waktu. 2 hari kemudian, Arga kembali dari perjalanan dinas. Seperti biasa, ia membawa sekotak kue kesukaan Nisa dan oleh-oleh berupa syal sutra. Aku tahu kamu suka warna biru, katanya sambil tersenyum. Nisa membalas senyum itu. Terima kasih. Tak ada nada marah. Tak ada pertanyaan tentang perjalanan dinas. Ia justru bersikap lebih hangat daripada biasanya. Perubahan sikap itu membuat Arga sama sekali tidak menaruh curiga. Malam harinya mereka makan bersama di meja makan. Arga bercerita tentang proyek-proyek baru, sementara Nisa hanya sesekali mengangguk. Padahal di dalam benaknya, ia terus mengingat setiap sudut basement yang telah ia lihat. Bagaimana mungkin seseorang bisa membangun tempat semewah itu di bawah rumah mereka tanpa sepengetahuannya? Bagaimana mungkin semua itu berlangsung selama ini? Seminggu berlalu tanpa kejadian berarti. Kamera di basement sesekali hanya menangkap lampu yang menyala otomatis atau pendingin ruangan yang bekerja. Tidak ada siapapun. Sampai akhirnya, pada Jumat sore, Arga menghampiri Nisa yang sedang bekerja. Sayang, besok aku harus keluar kota lagi. Klien dari Singapura datang mendadak. Nisa mengangkat wajahnya. Lama? Mungkin 2 hari. Baiklah. Jawaban yang terlalu mudah itu justru membuat Arga semakin yakin bahwa istrinya tidak mengetahui apapun. Keesokan paginya, setelah Arga berangkat, Nisa tidak menuju kantor. Ia sengaja menyewa sebuah kamar hotel di pusat kota agar Arga benar-benar mengira dirinya juga sedang menghadiri seminar bisnis. Dari kamar hotel itulah ia membuka aplikasi kamera pengawas. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Basement masih kosong. Pukul 9:15. Sebuah bayangan akhirnya muncul di layar. Pintu rahasia terbuka. Arga melangkah masuk sambil membawa 2 kantong belanja. Beberapa detik kemudian, seorang perempuan mengikuti dari belakang. Napas Nisa seolah terhenti. Perempuan itu adalah Maya. Rambutnya tergerai rapi, mengenakan gaun rumah berwarna krem. Cara ia berjalan menunjukkan bahwa tempat itu bukan tempat yang asing baginya. Maya langsung menuju dapur. Ia membuka kulkas tanpa ragu, mengeluarkan beberapa bahan makanan, lalu mulai memasak. Sementara Arga mengganti pakaiannya dengan kaos santai yang sebelumnya dilihat Nisa tergantung di lemari basement. Semua berlangsung begitu alami. Tidak seperti 2 orang yang sedang bersembunyi, melainkan seperti pasangan yang telah lama tinggal bersama. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nisa.
Namun ia tetap memaksa dirinya untuk terus melihat. Malam itu, kamera merekam Arga dan Maya memasak sambil bercanda. Mereka makan malam bersama. Setelah itu mereka duduk di sofa ruang keluarga, menonton film, lalu berbincang cukup lama. Suara yang direkam kamera terdengar jelas. Kalau semua urusan perusahaan selesai, kata Maya pelan, kapan kamu benar-benar bicara sama Nisa? Arga mengembuskan napas. Aku sedang mencari waktu yang tepat. Kamu sudah bilang itu berbulan-bulan. Aku tahu. Atau, jangan-jangan kamu berubah pikiran. Arga menggeleng. Bukan begitu. Lalu kenapa? Beberapa detik Arga terdiam sebelum akhirnya menjawab. Nisa bukan perempuan jahat. Dia selalu baik sama aku. Kalimat itu sempat membuat hati Nisa bergetar. Namun harapan itu hanya bertahan sesaat. Tapi kalau aku pergi sekarang, lanjut Arga, semua yang selama ini kubangun bisa hilang begitu saja. Aku masih harus menyelesaikan beberapa hal. Maya menatapnya dengan kecewa. Aku capek terus sembunyi. Arga menggenggam tangan Maya. Percaya sama aku. Nisa memejamkan mata. Tidak ada lagi ruang bagi keraguan. Yang ia lihat malam itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Bukan sekadar perselingkuhan sesaat, melainkan kehidupan ganda yang telah direncanakan dengan sangat rapi. Video terus berjalan. Beberapa saat kemudian Arga mengambil sebuah album foto dari lemari. Mereka membukanya bersama. Di dalam album itu terdapat foto-foto liburan, makan malam, hingga perayaan ulang tahun yang belum pernah dilihat Nisa. Bahkan ada foto ketika basement itu masih dalam proses pembangunan. Maya berdiri di samping Arga sambil tersenyum lebar mengenakan helm proyek. Nisa menatap layar tanpa berkedip. Ia baru menyadari bahwa hubungan mereka ternyata telah berlangsung jauh lebih lama daripada yang ia bayangkan. Mungkin sejak rumah itu belum benar-benar selesai dibangun. Sekitar pukul 11 malam, Arga dan Maya membereskan meja makan. Sebelum kamera ruang keluarga dimatikan, terdengar ucapan Arga yang membuat hati Nisa semakin hancur. Di sini aku merasa tenang. Maya tersenyum. Karena ini rumah kita. Arga mengangguk pelan. Iya. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun. Rumah yang dibangun dengan kerja keras Nisa. Rumah yang ia anggap sebagai simbol keluarga mereka. Ternyata oleh Arga disebut sebagai rumahnya bersama perempuan lain. Nisa menutup laptop perlahan. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menangis dalam diam selama beberapa menit. Bukan karena kehilangan seorang suami, melainkan karena menyadari bahwa kepercayaan yang ia bangun selama 8 tahun ternyata telah runtuh sedikit demi sedikit tanpa pernah ia sadari. Ketika tangisnya mereda, Nisa mengambil tisu, mengusap wajahnya, lalu kembali membuka laptop. Satu persatu rekaman malam itu ia salin ke dalam penyimpanan eksternal dan layanan penyimpanan awan agar tidak mudah hilang. Ia memberi nama setiap berkas berdasarkan tanggal dan waktu. Semua dilakukan dengan tenang dan teliti. Nisa tahu, emosi yang menguasai seseorang seringkali membuatnya mengambil keputusan yang disesali. Ia tidak ingin menjadi seperti itu. Ia ingin menghadapi kenyataan dengan kepala dingin. Kini, ia telah memiliki bukti yang tidak dapat dibantah. Dan untuk pertama kalinya sejak menemukan basement rahasia itu, Nisa tidak lagi bertanya-tanya apakah Arga mengkhianatinya. Pertanyaan itu telah berubah menjadi keputusan yang jauh lebih penting. Ia harus menentukan bagaimana cara mengungkap seluruh kebenaran, agar tidak ada lagi kebohongan yang bisa disembunyikan di balik rumah yang selama ini ia sebut sebagai rumah tangga mereka. Fajar baru saja menyingsing ketika Nisa kembali menginjakkan kaki di rumahnya. Udara pagi terasa sejuk. Tetapi pikirannya masih dipenuhi rekaman yang semalaman ia tonton berulang kali. Setiap tawa Arga dan Maya, setiap tatapan mereka, bahkan kalimat sederhana yang menyebut basement itu sebagai rumah kita, masih terngiang jelas di telinganya. Namun kali ini, Nisa tidak lagi menangis. Tangisnya telah habis semalam. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang perlahan menggantikan rasa sakit. Sebagai seorang pengusaha, Nisa terbiasa menghadapi masalah besar.
Ia tahu bahwa keputusan yang diambil saat emosi memuncak seringkali berakhir dengan penyesalan. Karena itu, ia memutuskan untuk melakukan satu hal yang paling ia kuasai, menyusun rencana dengan kepala dingin. Pagi itu, Arga pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat membelikan kopi favorit Nisa. "Aku kangen masakanmu," katanya sambil tersenyum. Nisa membalas senyum itu. "Kalau begitu nanti malam aku masak." Jawaban itu membuat Arga tampak lega. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa perempuan yang berdiri di hadapannya kini telah mengetahui seluruh kebohongannya. Beberapa hari berikutnya, kehidupan mereka berjalan seperti biasa. Setiap pagi Nisa berangkat ke kantor. Setiap malam Arga pulang dengan berbagai cerita tentang pekerjaan. Sesekali Arga masih menyelinap ke basement ketika Nisa dianggap sedang sibuk atau berada di luar rumah. Kamera-kamera tersembunyi terus merekam semuanya. Semakin banyak rekaman yang terkumpul, semakin jelas bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan yang baru dimulai. Maya bahkan memiliki jadwal rutin berada di basement ketika Nisa menghadiri rapat di luar kota. Nisa tidak lagi merasa perlu mengawasi setiap menit. Ia sudah memiliki cukup bukti. Kini, ia memikirkan langkah berikutnya. Suatu sore, Nisa menemui sahabat lamanya, Rani, yang juga berprofesi sebagai pengacara. Di ruang kerja yang tenang, Nisa meletakkan sebuah flash disk di atas meja. "Aku ingin kamu melihat ini." Rani membuka beberapa rekaman yang ada di dalamnya. Wajahnya berubah serius. "Nisa, kamu yakin ingin menunjukkan semua ini kepadaku?" "Aku yakin." Setelah seluruh video selesai diputar, Rani menghela napas panjang. "Ini bukan hanya soal perselingkuhan." Nisa mengangguk. "Aku juga menemukan dokumen pembayaran pembangunan basement menggunakan dana perusahaan." Rani membuka beberapa berkas lain yang dibawa Nisa. "Kalau dokumen ini asli, berarti ada dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Kita harus memeriksa semuanya secara menyeluruh. Itu sebabnya aku datang." "Apa yang ingin kamu lakukan?" Nisa terdiam beberapa saat. "Aku tidak ingin membalas dengan kemarahan. Lalu, aku ingin mereka tidak bisa lagi berbohong." Rani menatap sahabatnya dengan penuh perhatian. "Aku ingin semuanya terbongkar di depan orang-orang yang selama ini mereka bohongi." Sejak pertemuan itu, Nisa mulai bekerja sama dengan tim audit internal perusahaan. Pemeriksaan dilakukan secara diam-diam agar tidak menimbulkan kecurigaan. Satu persatu transaksi lama diperiksa kembali. Beberapa pembayaran furnitur mewah ternyata memang dicatat sebagai pengeluaran untuk renovasi kantor. Pembelian perangkat elektronik berharga ratusan juta rupiah juga tercatat sebagai kebutuhan ruang rapat. Padahal semua barang itu berada di basement. Semakin dalam audit dilakukan, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Nisa menyimpan seluruh hasil pemeriksaan di tempat yang aman. Ia tidak ingin menuduh tanpa dasar. Semua harus didukung bukti. Sementara itu, di rumah, Arga masih merasa semuanya berada dalam kendalinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap langkahnya kini telah dipelajari oleh Nisa. Nisa bahkan mulai memahami pola kebiasaan suaminya. Jika Nisa mengatakan akan menghadiri rapat hingga malam, hampir bisa dipastikan Arga akan menuju basement. Jika akhir pekan Nisa mengunjungi orang tuanya, Maya akan datang membawa tas berisi pakaian untuk menginap. Semua berlangsung dengan pola yang sama. Dan semua terekam. Suatu malam, Nisa kembali memasuki basement ketika rumah sedang kosong. Kali ini ia tidak datang untuk mencari bukti. Ia datang untuk memahami sistem keamanan ruangan itu. Di dekat pintu masuk terdapat panel kontrol digital yang mengatur pencahayaan, pendingin ruangan, kamera, serta sistem penguncian otomatis. Ia membaca buku manual yang tersimpan di dalam laci panel. Ternyata sistem tersebut dirancang agar pintu dapat dikunci sementara dari luar ketika dilakukan perawatan atau pemeriksaan keamanan. Selama mode itu aktif, seluruh fasilitas di dalam tetap berfungsi normal, termasuk ventilasi, listrik, air, dan jalur komunikasi darurat. Nisa memperhatikan fitur itu cukup lama. Bukan untuk mencelakakan siapapun, melainkan karena sebuah gagasan mulai muncul di benaknya.
Bagaimana jika suatu hari nanti, ketika Arga dan Maya sedang berada di basement, mereka tidak bisa langsung keluar selama beberapa waktu? Bukan untuk menyakiti mereka, melainkan agar mereka tidak sempat melarikan diri ketika seluruh keluarga telah berkumpul di rumah. Dengan begitu, tidak ada kesempatan bagi Arga untuk mengarang cerita baru. Kebenaran akan muncul apa adanya. Malam berikutnya, Nisa menghubungi kedua orang tuanya. Bu, ya minggu depan aku ingin mengadakan makan malam keluarga. Wah, ada acara apa? Tanya ibunya. Sudah lama kita tidak berkumpul. Arga tahu. Belum. Aku ingin menjadikannya kejutan. Setelah itu, ia juga menghubungi orang tua Arga. Mereka menyambut undangan tersebut dengan senang hati. Tidak berhenti di situ, Nisa mengundang kakak Arga, adiknya, serta dua orang pemegang saham senior perusahaan yang selama ini sangat dihormati keluarga. Undangan disusun dengan rapi. Tidak ada satupun kalimat yang menimbulkan kecurigaan. Semua orang mengira itu hanyalah makan malam keluarga biasa. Malam sebelum hari yang telah ditentukan, Nisa berdiri di depan jendela kamar sambil memandangi taman rumah. Arga sedang tertidur pulas di sampingnya. Pria itu sama sekali tidak mengetahui bahwa seluruh kebohongannya tinggal menghitung hari untuk terbongkar. Nisa menoleh sejenak ke arah suaminya. 8 tahun lalu, ia pernah percaya bahwa laki-laki itulah yang akan menemaninya hingga tua. Kini, ia hanya melihat seseorang yang memilih membangun kehidupan lain di balik dinding rumah mereka. Ia tidak lagi berharap Arga berubah. Ia hanya berharap kebenaran segera menemukan jalannya. Dalam hati, Nisa mengucapkan satu kalimat yang selama ini terus ia pegang. Kebohongan sebesar apapun pasti memiliki akhir. Dan ketika hari itu tiba, aku ingin semua orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan tekad yang semakin bulat, Nisa mematikan lampu kamar. Makan malam keluarga tinggal beberapa hari lagi. Dan ia yakin, setelah malam itu berlalu, tidak akan ada lagi rahasia yang tersembunyi di balik basement rumah mereka. Hari yang telah dipilih Nisa akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah megah itu tampak lebih sibuk daripada biasanya. Beberapa asisten rumah tangga menyiapkan hidangan untuk makan malam keluarga. Aroma masakan memenuhi seluruh ruangan, sementara meja makan panjang dihias dengan bunga-bunga segar berwarna putih. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa di balik semua persiapan itu, Nisa sedang menjalankan rencana yang telah ia susun selama berminggu-minggu. Ia memeriksa kembali seluruh bukti yang tersimpan di dalam sebuah tablet. Rekaman CCTV, foto-foto basement, dokumen audit perusahaan, hingga salinan transaksi pembangunan ruangan rahasia itu telah tersusun rapi berdasarkan tanggal. Ia bahkan membuat salinan cadangan yang disimpan oleh pengacaranya, Rani. Nisa tidak ingin ada satu bukti pun yang hilang. Semuanya harus jelas. Semuanya harus berbicara sendiri. Menjelang siang, Arga menghampiri Nisa yang sedang menyusun beberapa dokumen di ruang kerja. Kamu kelihatan sibuk sekali. Nisa mengangkat kepala sambil tersenyum tipis. Aku hanya memastikan makan malam nanti berjalan lancar. Memangnya siapa saja yang datang? Keluarga kita. Orang tuaku, orang tuamu, kakakmu, adikmu. Sudah lama kita tidak berkumpul. Arga tampak senang. Itu ide bagus. Nisa hanya mengangguk. Dalam hati ia berkata, semoga nanti kamu masih menganggap ini ide yang bagus. Sore harinya, Nisa sengaja mengatakan bahwa ia harus keluar sebentar untuk mengambil pesanan kue di toko langganan. Padahal, ia tidak benar-benar pergi jauh. Ia hanya memarkir mobil di jalan depan kompleks dan mengawasi rumah melalui kamera yang terpasang di beberapa titik. Sesuai dugaan, tidak lama setelah mobil Nisa meninggalkan halaman, sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depan rumah. Maya turun sambil membawa tas kecil. Arga segera membukakan pintu. Mereka berbincang singkat sebelum berjalan menuju perpustakaan. Beberapa detik kemudian, rak buku bergeser perlahan. Keduanya menghilang ke dalam lorong rahasia. Nisa menatap layar ponselnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Persis seperti yang kuduga. Ia menunggu sekitar 15 menit untuk memastikan Arga dan Maya benar-benar berada di dalam basement. Setelah itu,
Ia kembali ke rumah melalui pintu depan. Rumah dalam keadaan sunyi. Nisa berjalan menuju perpustakaan dengan langkah tenang. Di balik rak buku terdapat panel kontrol yang beberapa hari sebelumnya telah ia pelajari. Ia menekan beberapa tombol sesuai petunjuk sistem. Lampu indikator berubah menjadi kuning. Pada layar kecil muncul tulisan, "Mode penguncian sementara aktif." Pintu akses basement kini tidak dapat dibuka dari dalam hingga mode tersebut dinonaktifkan dari panel kontrol. Nisa memperhatikan monitor keamanan. Di layar terlihat Arga mencoba membuka pintu akses. Beberapa kali ia menempelkan sidik jarinya pada pemindai. Tidak berhasil. Maya mulai terlihat panik. "Ada apa?" tanyanya. "Aku juga tidak tahu. Sepertinya sistemnya bermasalah." Arga mencoba kembali. Tetap gagal. Namun seluruh fasilitas di basement tetap menyala. Lampu, pendingin ruangan, air bersih, hingga jalur komunikasi darurat masih berfungsi sebagaimana mestinya. Nisa menghela napas lega. Ia memang sengaja memastikan tidak ada kondisi yang membahayakan mereka. Yang ia inginkan hanyalah agar keduanya tetap berada di tempat itu sampai waktu yang tepat. Menjelang pukul 6 sore, para tamu mulai berdatangan. Orang tua Nisa datang lebih dulu. Disusul kedua orang tua Arga, kakaknya beserta istri, adiknya, dan beberapa kerabat dekat. Tak lama kemudian, Rani juga datang bersama dua orang auditor perusahaan yang sebelumnya telah membantu memeriksa transaksi keuangan. Arga yang biasanya menyambut tamu tentu tidak terlihat. Ayah Arga tampak heran. "Mana Arga?" Nisa tersenyum sopan. "Mungkin sebentar lagi juga muncul, yah?" Ia mempersilakan semua orang duduk di ruang keluarga. Percakapan ringan mengalir selama beberapa menit. Namun beberapa anggota keluarga mulai bertanya-tanya. "Ponselnya juga tidak aktif," kata kakak Arga setelah mencoba menghubunginya. "Iya," sambung ibu Arga. "Biasanya dia tidak seperti ini." Nisa berdiri perlahan. "Kalau begitu, mungkin ini saat yang tepat." Semua mata tertuju kepadanya. "Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada bapak dan ibu." Nada suara Nisa tetap tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada bentakan. Ia berjalan menuju perpustakaan. Para tamu saling berpandangan sebelum akhirnya mengikuti langkahnya. Sesampainya di depan rak buku besar, Nisa berhenti. "Ayah, Ibu, selama ini kalian mengenal rumah ini sebagai rumah yang kami bangun bersama." Ia menarik napas pelan. "Tetapi ada satu bagian rumah yang bahkan saya sendiri baru mengetahuinya beberapa minggu lalu." Semua orang mulai kebingungan. "Apa maksudmu, Nisa?" tanya Ibu Arga. Tanpa menjawab, Nisa menekan panel tersembunyi. Terdengar suara mekanis. Rak buku perlahan bergeser ke samping. Seketika, lorong menuju basement terlihat jelas. Seluruh keluarga terdiam. "Ada ruangan di bawah sana?" ujar ayah Nisa dengan wajah terkejut. Nisa mengangguk pelan. "Saya mohon semuanya ikut saya." Mereka menuruni tangga dengan langkah hati-hati. Di depan pintu akses basement, Nisa mematikan mode penguncian sementara. Lampu indikator berubah hijau. Pintu perlahan terbuka. Di sisi lain, Arga dan Maya berdiri dengan wajah penuh kebingungan. Ketika melihat deretan anggota keluarga berada tepat di depan mereka, raut wajah keduanya langsung berubah pucat. Arga membeku. Maya menundukkan kepala. Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata. Keheningan yang memenuhi basement itu terasa jauh lebih berat daripada teriakan apapun. Dan di tengah keheningan tersebut, Nisa menggenggam tabletnya erat. Ia tahu, beberapa detik lagi seluruh kebenaran akan tersingkap di hadapan semua orang. Suasana di dalam basement berubah menjadi begitu sunyi hingga suara embusan pendingin ruangan terdengar jelas. Tidak seorang pun bergerak. Tatapan seluruh anggota keluarga tertuju pada Arga dan Maya yang berdiri berdampingan di depan ruang keluarga bawah tanah itu. Wajah Arga yang biasanya tenang kini memucat. Sementara Maya menundukkan kepala, berusaha menghindari tatapan tajam dari kedua orang tua Arga maupun keluarga Nisa. Ayah Arga mengernyitkan dahi. "Arga, apa sebenarnya ini?" Arga membuka mulut, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar.
Pandangannya beralih kepada Nisa, berharap istrinya akan mengatakan sesuatu yang dapat meredakan keadaan. Namun Nisa hanya berdiri dengan ekspresi tenang. Ia melangkah masuk ke dalam basement, diikuti seluruh anggota keluarga. Mereka semua terpukau melihat kemewahan ruangan itu. Sofa kulit yang mewah, dapur modern lengkap, ruang hiburan, kamar tidur, hingga berbagai perabot yang tertata seperti sebuah rumah pribadi. Ibu Nisa menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, selama ini ada rumah lain di bawah rumah kalian. Nisa mengangguk pelan. Iya, Bu. Ayahnya memandang setiap sudut ruangan dengan wajah kecewa. Kamu tidak pernah tahu soal tempat ini? Tidak. Saya baru menemukannya beberapa minggu yang lalu. Arga akhirnya memberanikan diri berbicara. Nisa, biarkan aku menjelaskan. Nisa menoleh kepadanya. Tentu. Hari ini semua orang berhak mendengar penjelasanmu. Arga menarik napas panjang. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, Nisa mengangkat tablet yang sedari tadi ia genggam. Sebelum Mas menjelaskan, izinkan aku menunjukkan sesuatu. Ia menghubungkan tablet tersebut ke televisi besar yang berada di ruang keluarga basement. Layar hitam perlahan menyala. Video pertama mulai diputar. Rekaman memperlihatkan Arga dan Maya memasuki basement beberapa hari sebelumnya. Mereka tertawa, memasak bersama, dan menikmati makan malam layaknya pasangan suami istri. Ruangan kembali sunyi. Video kedua menampilkan keduanya menonton film sambil saling menggenggam tangan. Video berikutnya memperlihatkan Arga memeluk Maya di ruang keluarga. Tak ada satupun rekaman yang direkayasa. Tanggal dan waktu terekam jelas di sudut layar. Ibu Arga perlahan terduduk di kursi. Arga. Nada suaranya bergetar. Sejak kapan? Arga tidak mampu menjawab. Nisa mematikan video itu. Aku sengaja tidak memotong satu detik pun rekaman ini agar tidak ada yang mengira aku memanipulasinya. Rani, yang sedari tadi berdiri di belakang Nisa, maju selangkah. Seluruh rekaman sudah disalin dan diverifikasi waktu pembuatannya. Tidak ada perubahan pada isi video. Arga memejamkan mata. Ia tahu tidak ada lagi alasan untuk mengelak. Namun kejutan belum berakhir. Nisa membuka berkas berikutnya. Ini adalah laporan audit perusahaan. Ia menyerahkan beberapa salinan kepada kedua orang tua mereka. Semua furnitur, televisi, pendingin ruangan, hingga sebagian renovasi basement dibayar menggunakan dana perusahaan. Pengeluarannya dicatat sebagai renovasi ruang rapat dan fasilitas kantor. Ayah Arga membaca halaman demi halaman. Tangannya mulai gemetar. Arga, apa ini benar? Arga menatap lantai. Aku berniat menggantinya. Kapan? Suara ayahnya meninggi. Setelah semuanya terbongkar. Tak ada jawaban. Maya yang sejak tadi diam akhirnya berbicara dengan suara pelan. Pak, Bu, saya minta maaf. Ibu Arga menoleh kepadanya. Kamu tahu dia sudah menikah? Maya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Saya tahu. Lalu kenapa tetap meneruskan hubungan ini? Air mata mulai mengalir di pipi Maya. Saya salah. Tidak ada yang menambahkan kata-kata. Pengakuan singkat itu justru membuat suasana semakin berat. Nisa memandang perempuan di hadapannya. Selama berminggu-minggu ia membayangkan bagaimana rasanya bertemu langsung dengan wanita yang telah merusak rumah tangganya. Anehnya, kini ia tidak lagi merasakan kemarahan yang membara. Yang ada hanyalah rasa lelah. Lelah karena harus menerima kenyataan bahwa orang yang paling ia percaya telah memilih berbohong begitu lama. Ia menarik sebuah map putih dari tasnya. Mas. Arga mengangkat wajahnya perlahan. Ini surat gugatan cerai. Ruangan kembali hening. Aku tidak membuat keputusan ini karena marah sesaat. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Arga melangkah mendekat. Nisa, tolong beri aku kesempatan. Nisa menggeleng pelan. Kesempatan untuk apa? Berbohong lagi? Atau membangun kehidupan lain yang lebih rapi daripada ini? Arga tidak mampu menjawab. Nisa melanjutkan dengan suara yang tetap tenang.
Kalau kamu mengaku salah sejak awal, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi selama ini kamu memilih mempertahankan kebohongan. Ia menoleh kepada kedua orang tua Arga. Saya tidak bermaksud mempermalukan keluarga. Saya mengundang bapak dan ibu karena saya ingin semuanya melihat sendiri kenyataannya, bukan mendengarnya dari cerita yang berubah-ubah. Ayah Arga mengangguk pelan. Kamu benar. Beliau lalu memandang putranya. Mulai hari ini, kamu bertanggung jawab atas semua akibat dari perbuatanmu sendiri. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak rahasia basement itu terbongkar, ia menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Basement yang selama ini menjadi simbol kehidupan gandanya kini justru menjadi tempat terbukanya seluruh kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Nisa mengembuskan napas panjang. Ia tidak merasa menang. Tidak ada kebahagiaan melihat Arga dipermalukan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan karena akhirnya kebenaran tidak lagi terkunci di balik pintu rahasia. Malam itu, di hadapan seluruh keluarga, kebohongan yang disembunyikan selama bertahun-tahun akhirnya runtuh oleh bukti-bukti yang tak dapat disangkal. Dan sejak saat itu, kehidupan mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Pagi setelah peristiwa yang mengguncang keluarga itu terasa begitu sunyi. Rumah yang biasanya dipenuhi suara percakapan kini hanya menyisakan langkah kaki para asisten rumah tangga yang bekerja dengan pelan. Tidak ada lagi tawa yang pernah mengisi ruang keluarga. Bahkan udara di rumah itu seolah ikut memikul beban dari rahasia yang akhirnya terbongkar. Nisa terbangun lebih awal. Ia berdiri di depan jendela kamar sambil memandang taman yang mulai disinari matahari pagi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, dadanya terasa lebih ringan. Bukan karena rasa sakitnya telah hilang, melainkan karena ia tidak lagi harus hidup di tengah kebohongan. Di atas meja kerja, map berisi surat gugatan cerai masih tergeletak rapi. Hari itu, bersama Rani, ia akan mengajukannya secara resmi ke pengadilan. Sementara itu, Arga menghabiskan malam di rumah orang tuanya. Tidak ada satupun anggota keluarga yang banyak berbicara kepadanya. Ayahnya duduk di ruang tamu sambil membaca kembali salinan laporan audit yang diberikan Nisa. Semakin lama ia membaca, semakin berat napasnya. "Ayah," ucap Arga pelan. Tanpa mengangkat kepala, ayahnya bertanya, "Ada lagi yang belum kami ketahui?" Arga terdiam. "Tidak ada." Ayahnya akhirnya menatapnya. "Dulu aku bangga karena kamu menikah dengan perempuan yang cerdas dan pekerja keras. Dia mempercayakan perusahaan kepadamu. Tapi yang kamu lakukan justru mengkhianati kepercayaan itu." Arga menundukkan kepala. "Aku menyesal." Penyesalan tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Kalimat itu menusuk hati Arga lebih dalam daripada kemarahan apapun. Di kantor pusat perusahaan, kabar mengenai audit internal mulai diketahui para komisaris dan pemegang saham. Mereka segera mengadakan rapat luar biasa. Nisa hadir bersama Rani dan tim auditor. Seluruh dokumen transaksi dipaparkan secara rinci. Tidak ada tuduhan tanpa bukti. Semua pengeluaran ditampilkan lengkap dengan tanggal, nomor transaksi, dan tujuan pembayaran yang ternyata tidak sesuai dengan penggunaan sebenarnya. Salah seorang komisaris menggeleng pelan. "Saya tidak menyangka dana perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi." Komisaris lain menambahkan, "Ini bukan sekadar pelanggaran etika. Kepercayaan terhadap manajemen juga dipertaruhkan." Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, rapat menghasilkan keputusan. Arga resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur operasional. Seluruh aksesnya terhadap sistem perusahaan dinonaktifkan sambil menunggu proses penyelesaian administrasi dan hukum yang berlaku. Keputusan itu tidak diambil karena persoalan rumah tangga semata, melainkan karena adanya temuan penggunaan dana perusahaan yang tidak sesuai prosedur. Nisa menyetujui keputusan tersebut dengan tenang. Baginya, perusahaan harus tetap berjalan profesional, terlepas dari masalah pribadinya. Di sisi lain, Maya memilih mengundurkan diri dari apartemen yang selama ini disewanya. Ia menyadari bahwa hubungannya dengan Arga telah membawa banyak luka, bukan hanya bagi Nisa, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Suatu sore, Maya menghubungi Nisa melalui telepon.
Aku tahu mungkin kamu tidak ingin mendengar suaraku. Nisa terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Ada yang ingin kamu sampaikan? Aku hanya ingin meminta maaf. Permintaan maaf itu terdengar tulus. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak, jawab Nisa lirih. Tidak ada yang bisa. Aku akan pergi dari kota ini. Itu keputusanmu. Nisa. Iya. Aku benar-benar minta maaf. Nisa memejamkan mata. Aku menerima permintaan maafmu sebagai bentuk penyesalan. Tapi memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Sambungan telepon pun berakhir. Nisa meletakkan ponselnya perlahan. Ia sadar bahwa memendam kebencian hanya akan membuat dirinya terus terikat pada masa lalu. Namun memaafkan bukan berarti melupakan atau menghapus konsekuensi dari perbuatan yang telah terjadi. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian mulai berjalan. Arga beberapa kali mencoba menemui Nisa secara langsung. Suatu sore, ia datang ke rumah dengan wajah yang jauh berbeda dari biasanya. Tidak lagi mengenakan jas mahal atau mobil mewah perusahaan. Nisa, boleh kita bicara sebentar? Nisa mengangguk dan mempersilahkannya duduk di teras. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun. Nisa menunggu. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Nisa tampak heran. Terima kasih karena kamu memilih mengungkap semuanya dengan bukti, bukan dengan kebohongan atau fitnah. Aku dipaksa melihat akibat dari semua keputusan yang kubuat sendiri. Beberapa saat keduanya terdiam. Aku benar-benar menyesal. Nisa menatap wajah pria yang pernah menjadi pendamping hidupnya selama 8 tahun. Aku percaya kamu menyesal. Lalu, masih adakah kesempatan? Nisa menggeleng perlahan. Yang hilang bukan hanya cinta, Mas. Yang hilang adalah kepercayaan. Arga menundukkan kepala. Ia memahami jawaban itu. Tidak ada kemarahan dalam suara Nisa. Justru ketenangan itulah yang membuat penolakan tersebut terasa begitu nyata. Sebelum pergi, Arga berdiri dan menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dahulu ia anggap sebagai tempat membangun dua kehidupan berbeda kini menjadi pengingat bahwa tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Malam harinya, Nisa kembali memasuki basement. Ruangan itu kini kosong. Tidak ada lagi pakaian Maya. Tidak ada lagi foto-foto yang memenuhi rak. Ia berjalan perlahan menyusuri setiap sudut yang dulu menjadi saksi kebohongan suaminya. Kemudian ia memanggil seorang arsitek kepercayaannya. Saya ingin ruang ini diubah. Menjadi apa, Bu? Nisa tersenyum tipis. Perpustakaan dan ruang belajar. Arsitek itu mengangguk. Nisa kembali memandang ruangan tersebut. Dulu tempat ini dibangun untuk menyimpan rahasia. Kini, ia ingin menjadikannya ruang yang penuh pengetahuan, keterbukaan, dan harapan baru. Baginya, masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi masa depan masih bisa dibangun. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nisa benar-benar merasa siap melangkah menuju kehidupan yang baru. 6 bulan berlalu sejak malam ketika pintu basement itu dibuka di hadapan seluruh keluarga. Waktu memang tidak mampu menghapus semua luka, tetapi perlahan mengajarkan setiap orang untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Musim telah berganti. Rumah yang dulu dipenuhi kebohongan kini terasa jauh lebih tenang. Di ruang bawah tanah yang dahulu menjadi simbol pengkhianatan, suara tawa anak-anak kini terdengar setiap akhir pekan. Sesuai rencananya, Nisa benar-benar mengubah basement itu menjadi perpustakaan dan ruang belajar. Rak-rak buku memenuhi dinding, meja baca tertata rapi. Sementara sebuah sudut kecil disediakan untuk kegiatan literasi bagi anak-anak dari panti asuhan yang didukung oleh yayasan perusahaan. Tidak ada lagi tempat tidur mewah. Tidak ada lagi meja makan romantis. Tidak ada lagi foto-foto yang menyimpan kebohongan. Basement itu kini memiliki makna yang sama sekali berbeda. Di sisi lain, proses perceraian akhirnya resmi diputuskan oleh pengadilan. Pernikahan yang pernah dibangun dengan penuh harapan itu berakhir secara hukum. Nisa menerima salinan putusan dengan hati yang jauh lebih tenang daripada yang ia bayangkan. Ia tidak menangis. Ia juga tidak tersenyum. Baginya,
Lembaran itu bukanlah simbol kemenangan atas Arga, melainkan penutup sebuah bab yang telah lama kehilangan maknanya. Setelah seluruh proses administrasi selesai, Nisa kembali memusatkan perhatian pada perusahaan. Beberapa kebijakan baru diterapkan untuk memperkuat sistem pengawasan keuangan agar penyalahgunaan wewenang tidak mudah terjadi lagi. Ia juga membentuk tim audit independen yang melapor langsung kepada Dewan Komisaris. Dari pengalaman ini, ujar Nisa dalam rapat direksi, saya belajar bahwa kepercayaan adalah fondasi sebuah perusahaan. Tetapi kepercayaan tetap membutuhkan sistem yang baik. Ucapan itu disambut anggukan seluruh peserta rapat. Perusahaan perlahan bangkit dan kembali berkembang. Sementara itu, Arga menjalani hidup yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi menjabat sebagai direktur operasional. Setelah menyelesaikan seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sesuai proses yang berlaku, ia memilih bekerja di sebuah perusahaan konsultan skala kecil di kota lain. Gaya hidup mewah yang dahulu begitu ia nikmati kini telah berubah. Suatu sore, Arga duduk sendirian di sebuah taman kota sambil memandangi anak-anak yang sedang bermain. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari ibunya. Ibu harap kamu benar-benar belajar dari semua yang sudah terjadi. Arga membaca pesan itu berkali-kali. Ia menyadari bahwa kehilangan terbesar dalam hidupnya bukanlah jabatan atau kemewahan, melainkan kepercayaan orang-orang yang paling menyayanginya. Penyesalan memang datang, tetapi selalu terlambat. Maya pun memulai kehidupan baru. Ia meninggalkan kota tempat semua kenangan pahit itu terjadi dan memilih bekerja di tempat lain. Sebelum pergi, ia mengirim sepucuk surat kepada Nisa. Di dalam surat itu hanya ada beberapa kalimat. Terima kasih karena memilih mengungkap kebenaran tanpa membalas dengan kebencian. Kesalahan yang saya lakukan akan selalu menjadi pelajaran terbesar dalam hidup saya. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nisa membaca surat itu hingga selesai. Kemudian ia melipatnya kembali dan menyimpannya di dalam laci. Bukan untuk dikenang, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Setahun kemudian, perusahaan milik Nisa merayakan hari jadinya yang ke-15. Acara sederhana digelar di aula utama kantor. Para karyawan memberikan tepuk tangan meriah ketika Nisa naik ke atas panggung. Dalam pidatonya, ia tidak menceritakan tentang perselingkuhan. Ia juga tidak menyebut nama Arga maupun Maya. Ia hanya berkata, dalam hidup, kita mungkin tidak bisa memilih semua hal yang terjadi kepada kita. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara meresponsnya. Kebohongan bisa menghancurkan kepercayaan. Tetapi kejujuran memberi kita kesempatan untuk membangun kembali kehidupan. Seluruh ruangan hening beberapa saat sebelum tepuk tangan kembali bergema. Malam itu, setelah acara selesai, Nisa pulang ke rumah. Ia berjalan menuju perpustakaan yang berada di basement. Seorang anak perempuan dari panti asuhan sedang duduk membaca buku di sudut ruangan. Bu Nisa, katanya sambil tersenyum. Tempat ini nyaman sekali. Nisa membalas senyum itu. Dulu tempat ini menyimpan sebuah rahasia. Anak itu memandang sekeliling. Sekarang tempat ini menyimpan mimpi. Anak kecil itu tersenyum tanpa benar-benar memahami maksud ucapan Nisa. Namun bagi Nisa, kalimat itu memiliki arti yang sangat dalam. Ia menatap rak-rak buku yang memenuhi ruangan. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa tempat yang dahulu menjadi sumber luka terbesar dalam hidupnya kini justru menjadi ruang yang menghadirkan harapan bagi banyak orang. Ia menarik napas panjang. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanyalah pelajaran bahwa kejujuran, seberat apapun kenyataannya, selalu lebih baik daripada kebohongan yang disembunyikan di balik dinding paling rapat sekalipun. Nisa kemudian mematikan lampu perpustakaan, menutup pintu dengan tenang, lalu melangkah menuju tangga. Di atas sana, kehidupan baru telah menunggunya. Dan kali ini, ia melangkah tanpa membawa beban masa lalu. Tamat.